Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri pemasok sabu kepada pasangan selebritas ini, saudara. Hingga sore ini belum ada tim kuasa hukum ataupun pihak keluarga yang tiba di Polres Jakarta Pusat. Nia dan juga Ardi ditetapkan sebagai tersangka penyalahguna narkoba dengan barang bukti sabu seberat 0,78 gram serta alat penghisap sabu. Rilis status tersangka Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri mendapatkan sorotan publik. Pasalnya, saudara, Nia dan juga Ardi ini tidak dihadirkan dalam rilis kasus narkoba ini, tidak seperti selebritas lainnya. Nia dan juga Ardi langsung dibawa menggunakan baju tahanan untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya. Sorotan ini salah satunya datang dari politisi PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul. NR, AB, pasangan suami istri dalam kasus narkoba ditangkap polisi jajaran Polda Metro Jaya. Pak Polisi, semua sama di depan hukum. Kenapa dalam konferensi persnya tidak dihadapkan kepada wartawan agar bisa diliput, ditonton masyarakat seperti kasus-kasus publik figur lainnya? Merdeka, ini adalah kicau Ruhut Sitompul di akun Twitter pribadinya. Dan saudara, kicauan dari Ruhut Sitompul ini pun ramai direspons warganet. Mayoritas warganet juga mempertanyakan tidak hadirnya Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri dalam konferensi pers penetapan mereka sebagai tersangka. Mereka meminta polisi untuk tegas menindak Nia dan juga Ardi tanpa pengecualian. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri resmi menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba. Sopir Nia menjadi pintu masuk polisi untuk menjerat pasangan selebritas ini setelah menemukan satu klip narkotika jenis sabu seberat 0,78 gram yang diakui milik Nia Ramadhani. Polisi pun menggeledah rumah Nia dan menemukan alat isap sabu atau bong. Nia mengaku kerap mengonsumsi sabu bersama suaminya, Ardi Bakri. ZN ini ditemukan satu klip narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan interogasi, ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara RA. Itu pengakuannya. Akui bahwa juga suaminya saudara AAB juga menghisap bersama, menggunakan sabu-sabu ini bersama-sama. Tetapi pada saat di TKP, saudara AAB tidak ada. Memang di masa pandemi katanya kosong seperti ini, dia menggunakan, apalagi dia suami istri, kemudian juga dengan tekanan kerja yang banyak, itu alasan-alasan klasik. Saat Nia ditangkap Rabu sore, Ardi Bakri tak ada di rumah. Namun Ardi menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu malam. Kini polisi masih terus mengejar siapa pemasok narkoba kepada Nia dan Ardi. Tim Liputan, Kompas TV. Dan informasi terbaru terkait dengan pemeriksaan Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di Polres Jakarta Pusat. Selamat petang, Sisko. Sisko, sudah adakah informasi terbaru dari mana Nia dan juga Ardi ini mendapatkan pasokan sabu? Selamat petang, Yasir dan juga saudara. Inilah yang menjadi pertanyaan kami sebagai awak media terkait dari mana pasokan barang haram, dalam hal ini adalah narkotika jenis sabu ini diperoleh oleh ketiga tersangka, yaitu Nia Ramadhani beserta suami Ardi Bakri dan juga sang supir ZN. Karena dari pengakuan awal yang kemudian diberikan atau dilakukan kepada para tersangka, diketahui bahwa mereka sudah mengkonsumsi
sabu ini sejak 4 hingga 5 bulan terakhir. Jadi apakah kemudian pemasok dari narkotika jenis sabu ini merupakan dari pengedar yang sama atau seperti apa? Inilah kemudian yang masih kami tunggu dari keterangan pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Polres Jakarta Pusat. Mengingat juga bahwa kemarin pada hari Rabu juga telah dilakukan penangkapan yang bermula atas penangkapan sang sopir dari Nia Ramadhani yaitu ZN, kemudian menjadi membuka pintu dari kemudian penggunaan barang haram narkotika ini yang jenis sabu terhadap Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri sendiri. Kalau kita melihat juga kemudian dari perjalanan hasil penggeledahan sementara, memang ada sejumlah barang bukti yang kemudian diamankan dari tersangka, yaitu kemudian ada satu klip sabu seberat 0,78 gram dan juga satu bong atau alat hisap sabu. Dan yang ini kemudian kalau berdasarkan dari keterangan dari Wakapolres Jakarta Pusat, AKBP Setiokus Herianto menyebut penyidik masih terus memeriksa ketiga tersangka dan masih belum mempertimbangkan apakah kemudian akan memberikan rehabilitasi kepada ketiga tersangka, mengingat bahwa saat ini memang ketiga tersangka ini masih dalam tahap pemeriksaan yang mendalam. Namun memang dari hasil pemeriksaan tes urin yang juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian bahwa ketiga tersangka ini kemudian positif, yaitu adalah mengkonsumsi metafetamin atau dalam hal ini adalah sabu. Dan kalau kita melihat bagaimana kemudian perjalanan apakah proses rehabilitasi, kalau kita mengacu kemudian pada Undang-Undang Narkotika sendiri, bahwa kita harus melihat dulu apakah kemudian ketiga tersangka ini merupakan sindikat pengedar sabu ataukah justru memang menggunakan narkoba karena penyalahgunaan, seperti itu Yasir dan juga saudara. Nanti akan dilihat bagaimana kemudian hasil dari penyelidikan pihak kepolisian, apakah nantinya akan menjalani rehabilitasi atau menjalankan penahanan, mengingat bahwa ketiga tersangka ini kemudian diancam dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Sehingga kalau kami menunggu awak media di sini atau di Polres Jakarta Pusat, kami masih menunggu keterangan-keterangan juga dari pihak kepolisian ataupun dari pihak keluarga dan juga dari tim kuasa hukum. Kita harapkan memang nantinya kita akan memperoleh informasi lebih terbaru lagi terkait dengan perkembangan kasus ini. Yasir. Sisko, yang juga menjadi sorotan adalah ketidakhadirannya Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri saat konferensi pers ataupun rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sudah adakah tanggapan dari pihak kepolisian terkait hal ini? Inilah kemudian yang menjadi pembeda sebenarnya Yasir dan juga saudara, karena kalau kita harus membandingkan sebenarnya dengan kasus yang sempat menimpa selebritas pada bulan Juni lalu, dalam hal ini adalah Anji ataupun juga konten kreator sebelumnya, juga saat dilakukan rilis terkait penetapan kasus tersangka penyalahgunaan narkoba pada saat itu adalah penyalahgunaan yaitu ganja untuk dari tersangka Anji tersebut yang saat ini juga sudah menjalani rehabilitasi dihadirkan dalam proses rilis, sehingga ini yang kemudian masih kami ingin cari tahu juga dari awak media kepada pihak kepolisian, mengapa kemudian tersangka-tersangka ini tidak dihadirkan dalam proses rilis yang kemarin dilakukan oleh pihak kepolisian di Polres Metro Jakarta Pusat ini. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano atas informasinya dari Polres Jakarta Pusat, saudara.